Jadi kalau kita lihat harus disadarin di sini, ini ada chartnya sendiri yang harus ibu-ibu mulai menyadarin apakah saya sudah, atau adik-adik lah, terutama yang masih gadis, yang usianya masih muda, mulai menyadarin. Jadi kalau kita lihat analisa dulu, kita lihat di sini, ini adalah yang harus dipikirkan tanda-tanda mulai munculnya ketidakseimbangan hormonal. Ya, mulai dari kita lihat apa ini. Seringnya muncul, sering kita lihat bahwa di celana dalam ataupun di panty liner selalu muncul bercak-bercak, tidak keputihan, tapi seperti keputihan. Hati-hati, itu tanda-tanda awal mulai munculnya ketidakberesan daripada hormon kita sampai muncul keputihannya sendiri. Jadi dari mulai sering-seringnya muncul flek-flek, bukan flek lah ya, kalau flek kita bilang lendir-lendir seperti keputihan, tapi bukan keputihan, berwarna kecoklatan, tidak berbau, tidak gatal karena dia bukan infeksi atau radang. Itu adalah merupakan suatu tanda sudah mulai ada gejala-gejala ketidakberesan si hormon. Berlanjut lagi ke tingkat yang lebih parah adalah pada waktu mens, ya, nyeri menjelang mens, ya, nyeri haid, yang kita sebut kalau istilah kedokteran namanya dysmenorrhea, ya, itu adalah merupakan tanda lanjut dari ada ketidakberesan hormonal di dalam tubuh seorang wanita. Kemudian setelah itu nyerinya itu selalu terus menerus. Kalau dulu mungkin setelah misalnya ya, sebelum main sakit sedikit, tapi nanti setelah keluar biasanya gumpal-gumpal keluar gitu, waduh enak. Tapi ini sepanjang menstruasi tetap sakit, tetap tidak enak. Nah itu berarti udah tingkat yang lebih serius lagi terhadap ketidakseimbangan hormonal. Nah, tanya juga apakah kita mempergunakan IUD, karena kadang-kadang IUD ini juga bisa mempengaruhi pada hormon kita, atau apalagi mempergunakan pil KB. Ya, kalau pil KB itu jadi mengganggu sekali terhadap hormon-hormon. Nah, inilah gejala-gejala awal yang harus diwaspadai untuk apakah kita mempunyai resiko terhadap ketidakseimbangan hormonal. Gejala yang lanjut pada saat kita sudah mulai terjadi ketidakseimbangan hormonal, nah inilah yang mulai muncul, ya kan? Susah tidur, uring-uringan, cemas, sakit kepala, sampai nyeri-nyeri sendi. Ini semuanya adalah tanda-tanda bahwa sudah terjadi ketidakseimbangan hormonal. Kalau yang tadi kecurigaan apakah ini bisa menimbulkan keseimbangan hormonal yang bermasalah, tapi kalau ini sudah muncul, mulai harus dipikirkan adanya suatu ketidakberesan di dalam hormon kita, ya. Jadi kalau kita lihat hampir 100.000 orang per tahun itu mengalami usia menopause dini, ya. Ini semuanya paling penting bagi kita untuk segera menyeimbangkan kembali hormon kita secara alami. Ini yang nanti kita lakukan. Metode yang kita pakai nanti adalah dengan menggunakan noni, ya. Ini tanda-tanda lagi ketidakseimbangan hormonal, dari mulai alergi dan segala macam sampai munculnya miom, ya, berat badan naik dan segala macam. Ini kiste di payudara, ya. Ini tanda-tanda ketidakseimbangan hormonal. Ini tanda-tanda
Ketidakseimbangan hormonal itu harus dipikirkan lebih atau kurangnya estrogen di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau kita lihat jadi ibunya ini atau bapak deh, ibunya kadang-kadang susah dia untuk menganalisa dirinya sendiri atau pacarnya. Jadi kalau kita lihat ini tanda-tanda seperti begini, itu adalah tanda-tanda kekurangan estrogen. Kalau tanda-tanda seperti begini, itu kelebihan. Misalnya si bapak ya, namanya lah suami istri, ingin mesra-mesraan, kesentuh sedikit misalnya payudaranya langsung marah. Wow, ini berarti lagi lebih ini estrogennya. Ya, jadi lebih sensitif misalnya, sampai kadang-kadang kita wanita merasakan bahwa BH-nya yang nomor biasa pun kok jadi sempit. Ada ibu? Ya, sempit gitu loh. Kok biasanya aku pakai segini muat, ini kok, tapi pas hari tertentu nanti nggak apa-apa. Nah, ini adalah tanda-tanda di mana estrogen berlebih. Tidak sabar, tingkah laku aneh, tapi daya ingatnya baik. Kalau di sini kekurangan estrogen, lemot, pelupa, mudah lupa. Nah, ini tanda-tanda daripada kekurangan, ini tanda-tanda daripada si kelebihan daripada estrogen. Tanda-tanda pada menopause, hati-hati bahwa bila kita sudah menunjukkan tanda-tanda seperti ini, harus kita pikirkan apakah saya sudah menuju ke arah menopause. Jadi bila mana ada tanda-tanda ini agak banyak, misalnya sering sakit kepala, mudah tersinggung, rasanya kaki kok mudah bengkak, jalan sedikit misalnya, atau naik pesawat deh, naik pesawat dari sini ke Surabaya gitu misalnya, kok udah nggak muat ini sepatu. Nah, itu sudah terjadi penahanan cairan yang berlebihan. Itu juga sudah merupakan suatu tanda-tanda kita mendekati usia menopause. Ya, nah itu yang harus diperhatikan. Ya, sering beser. Nah ini juga itu tanda-tanda bahwa sudah bermasalah. Walaupun dia menopause, mestinya ya jangan seperti ini. Tapi pada usia menopause, tapi terjadi gangguan keseimbangan hormonal sehingga muncullah ini. Kan tidak semua orang menopause osteoporosis kan? Apa semua orang menopause pasti osteoporosis? Tidak. Tapi pada saat hormonnya bermasalah, dia menjadi osteoporosis. Pada saat hormonnya bermasalah, seringlah terbangun malam kencing-kencing. Tapi tidak kan, orang tua kita, nenek kita dulu nggak apa-apa tuh, tidur-tidur aja karena hormonnya tidak bermasalah selama dia menopause. Ya, jadi kalau kita pikirkan tadi, kalau kita bercerita tentang menyeimbangkan hormonal, kita mempergunakan pengganti hormon secara alami, karena menurut Dr. Erika Mueller bahwa pemberian hormon-hormon, terapi suri hormon hanya cocok bagi sesiapa yang makanan sehari-harinya adalah jerami. Ini pakar bioidentical hormon, Dr. Erika Mueller. Ya, jadi dia mengatakan bahwa pemberian hormon yang disebut sebagai hormon replacement terapi, apa yang kita sebut di sini terapi pengganti hormon atau terapi suri hormon, itu hanya cocok bagi siapa yang sehari-harinya memakan jerami. Jerami itu yang makan siapa? Kuda. Preparat hormon itu kan diambil dari kencing kuda hamil. Jadi hanya orang yang makan jerami lah. Kalau memang ibu makanannya sehari-hari jerami, silakan pakai pil-pil pengganti hormon itu tadi. Tapi kita tidak mau itu, kita mau mengganti hormon secara alami. Alami di sini bukan berarti karena bahan alaminya. Jangan salah, dibilang alami bukan karena dari bahan alami. Memang sumbernya bahan alami, tetapi struktur molekul yang membentuknya itu identik dengan struktur hormon di dalam tubuh kita. Itu yang baru bisa dibilang alami.
Banyak juga hormon-hormon yang bersumber dari bahan-bahan alami, tapi strukturnya tidak identik.